Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Delvi Kavita Chandra Putri, in my channel. So, hari ini aku kayak kelihatan beda banget ya. Hari ini aku kebetulan emang pakai make up, biar wajahnya terlihat berdimensi gitu guys. Tanpa basa-basi, ayo kita lanjut ke materinya. So, hari ini bener-bener padat banget sih ya sebenarnya hari ini, dan emang lagi nggak enak badan, tapi bener-bener harus disempet-sempetin buat ini video. Kali ini aku akan bahas materi yang bener-bener sangat rumit, terus sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama anak sekolah yang lagi sekolah. Mungkin kita harus benar-benar harus menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Yuk kita berdiskusi di video ini. So, let's check it out. Oke, kali ini materi yang kita bahas mungkin sedikit mengena di hati atau emang sedikit sensitif ya guys. Tapi benar-benar harus kita angkat ini materi, yaitu adalah bullying. Jadi apa sih bullying itu? Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu bullying itu apa. Jadi bullying itu adalah segala sesuatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat terhadap orang yang lemah. Dan biasanya bullying itu memberikan dampak bagi sang korban trauma yang berkepanjangan. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyakiti sang korban dengan bullying itu. Bullying juga memiliki beberapa jenis yang dikategorikan menjadi 6 jenis. Pertama, ada kontak fisik langsung, dan yang kedua ada kontak verbal langsung, yang ketiga perilaku nonverbal langsung, yang keempat perilaku nonverbal tidak langsung, yang kelima cyberbullying, dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. So, kita akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Kontak fisik langsung. Bullying ini bisa kita lihat dari luka-luka sang korban yang berbentuk seperti lebam-lebam di fisik mereka, serta atau cakaran atau luka-luka lainnya. Dan jenis bullying ini paling mudah diidentifikasi karena ada bekas-bekas luka yang ada di tubuh sang korban. Contoh bullying fisik yaitu memukul, menendang, serta menjambak, mencakar, mencubit, dan segala bentuk tindakan kekerasan yang lain. Serta yang kedua, kita ada kontak verbal langsung. Kontak verbal langsung termasuk jenis bullying berupa kata-kata yang kasar, kata-kata yang berbentuk sarkasme, kata-kata yang berbentuk seperti fitnahan, membuat sang korban merasa sakit hati dan merasa tertindas. Biasanya kontak verbal langsung menjadi awal bagi sang penindas dalam melaksanakan tindakan sarkasme mereka, tindakan bullying mereka. So, jadi di sini bagi kalian semua yang merasa udah ada tanda-tanda nih kalian mau dibully, kalian jangan diem aja, kalian harus segera bangkit dan kalian bisa menolak itu. Jadi orang-orang yang pembullying di sana tidak akan mau membuli kalian lagi karena kalian tegas dan kalian menolak. Mereka pasti akan jauh-jauh dari kalian. So, bagi kalian yang mendapatkan beberapa jenis-jenis bullying itu, segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau segera laporkan kepada orang tua kalian. Dan yang ketiga, kita ada perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini biasanya
terjadi ketika sang penindas melihat dengan sinis atau menjulurkan lidah, menampilkan wajah-wajah yang gak enak terhadap si korban, seperti mengejek, mengancam, dan biasanya diikuti dengan tindakan fisik atau tindakan bullying secara verbal. Dan yang keempat, kita ada tindakan bullying perilaku nonverbal secara tidak langsung. Tindakan ini seperti mendiamkan seseorang, tidak diajak bicara, dikucilkan, mengabaikan, atau jenis-jenis yang kayak mengucilkan gitu guys. Yang kelima, kita ada cyberbullying. Cyberbullying erat keterkaitannya dengan media sosial. So media sosial tuh sangat-sangat krusial banget guys. Tapi mereka sang penindas biasanya menggunakan media sosial ini sebagai bentuk tindakan bullying mereka secara mengirim pesan-pesan atau komen-komen yang berbentuk sarkasme atau upload video-video yang tidak pantas untuk diupload, dan bentuk sarkasme yang lain seperti mengupload foto, video, dan lain-lain. So yang terakhir kita ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga termasuk tindakan bullying karena sang korban merasa tertindas dengan suatu pelecehan seksual tersebut. Kebanyakan juga pelecehan seksual terjadi pada perempuan. Jadi perempuan-perempuan di luar sana, terutama aku, kalian jangan takut kalau misal ada seseorang yang megang sesuatu area tubuh kalian, kalian langsung teriak. Dan jangan didiemin. Kalau mereka didiemin, mereka akan terus melakukannya ke orang lain, dan itu tidak akan berhenti di kamu. So, jadi ketika di tempat umum atau di ruangan tertutup, kalau misal ada seseorang yang megang semisal pantat atau dada, usahakan teriak, harus teriak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi itu 6 jenis tindakan bullying yang ada menurut Kementerian PPA. Bullying terjadi juga pasti ada penyebabnya. Hal-hal yang membuat sang penindas merasa ingin membuli seseorang, atau mereka sudah pernah melihat itu jadi mereka ingin mempraktekkan kepada seseorang. Pertama nih, ada faktor keluarga, dan yang kedua ada faktor sekolah, yang ketiga ada faktor kelompok sebaya atau teman, yang keempat ada lingkungan sosial, yang kelima tayangan televisi atau video-video, dan media cetak. Nah, dampak bullying juga terasa sekali terhadap sang korban, seperti kehidupan individu, kehidupan di masa depan mereka akan sangat trauma dan menjadi tidak percaya diri dengan apa adanya mereka. Ya, jadi segitu aja pembahasan tentang bullying yang mungkin semoga bisa membuat kita sadar bahwa hal-hal seperti itu sangat-sangat tidak penting untuk kehidupan kita dan malah merugikan oleh orang lain juga. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, aku minta maaf yang setulus-tulusnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.